Allah berfirman, wa qala rabbukum, dan Tuhan kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku langsung, astajib lakum, aku akan jawab. Dalam surah Al-Fatihah, apa yang sering kita baca? 17 kali dalam setiap waktu dan satu hari, minimal 17 kali. Iyyaka wa iyyaka, hanya kepadamu kami nyembah, beribadah, hanya kepadamu kami meminta. Dalam sebuah hadis dari Al-Ba'in yang sering saya sampaikan, saya sering share di grup, ihfazillah, tentang jagalah Allah, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah memegang pundak, aku berada di belakang Rasulullah pada suatu hari. Lalu Rasulullah memberikan nasihat kepadaku. Ya gulam, kata Rasulullah, ini wa'alimuka bi kalimatin, aku akan mengajarkan kamu berapa kalimat. Yang pertama, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah selalu berada di hadapan. Idza sa'ata fas'alillah, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Fa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu minta tolonglah kepada Allah. Rasulullah SAW mengajarkan sahabat mulia Abdullah bin Abbas, kalau minta langsung kepada Allah, kalau minta pertolongan langsung kepada Allah. Bagaimana kita mau minta berdoa bersyafaat kepada Rasulullah atau melalui wasilah Rasulullah? Wasilah itu nanti ketika amalan itu terputus semua dihisab, baru syafaat itu turun. Itu fungsinya syafaat. Ketika di dunia kita minta langsung kepada Allah. Rasulullah SAW merintahkan kepada sahabat, bahkan para sahabat semua, ketika mereka sendalnya putus, radhiyallahu anhum, mereka minta langsung kepada Allah. Tidak pernah mengangkat. Ya. Jadi berdoa, minta langsung kepada Allah. Terus ayat selanjutnya kembali ke surah Al-Ghafir, ayat 60, yang menjombongkan diri ketika mereka beribadah kepada aku, tidak mau berdoa kepada aku langsung pakai perantara, saya yadkhuluna jahannam dakhirin, mereka akan dimasukkan ke dalam jahannam dakhirin, dalam keadaan. Kalau kita minta pakai doa, pakai wasilah, maka masuk neraka nyungsep. Kalau kita meminta, mintalah langsung Allah yang suruh. Waqala rabbukum, Tuhan kalian berfirman, ud'uni, mintalah kalian kepadaku, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku akan jawab langsung buat kalian. Allah nanti jawab langsung. Dalam sebuah hadis qudsi yang panjang, hadisnya panjang. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW bersabda bahwasanya innallaha berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, sesungguhnya aku mengharamkan zulman ala nafsi, atas diriku, wa muharramun bainakum, lalu aku haramkan juga di antara kalian, fala tazalamu, janganlah kalian berbuat zalim di antara kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tuftinuna bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kalian itu melakukan dosa tiap siang dan malam. Fa inni aghfiru dzunuba jami'an, dan aku yang mengampuni dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, minta ampunlah kepadaku, aku akan ampuni. Panjang itu hadisnya tentang kondisi manusia. Sesungguhnya kalian itu telanjang kecuali yang aku beri baju, mintalah baju kepadaku, aku akan beri baju kepada kalian. Sesungguhnya kalian kelaparan kecuali yang aku beri makan, minta makan sama aku akan kasih makan. Itu baru dikasih harga naik aja bingung. Ya, kayak Allah hilang. Padahal buka kitab tauhid seminggu sekali. Minyak naik, tahu naik, cabai naik, bawang naik, bingung. Mau harga 1 miliar kan kalau Allah kasih tablet duitnya. Jangan sampai keadaan kondisi-kondisi yang dibuat sama musuh-musuh Allah ini membuat kita hilang keimanan kita, terganggu, tauhid kita rusak. Tetap tauhid itu harus dalam kondisi apapun yang kita pegang adalah tali Allah.
Allah udah ajarin cara minta sama Allah langsung. Apapun kondisi yang orang anggap seluruh dunia ini sulit, buat orang yang punya tauhid nggak ada yang sulit. Hancur pengusaha-pengusaha rusak, bangkrut, Allah nggak pernah bangkrut. Allah kaya selama-lamanya. Maka jadi bos jangan tanggung. Cuma punya gelar di dunia. Allahul Ghani wa 'anil 'alamin. Allah itu nggak butuh seluruh manusia, seluruh alam Allah nggak butuh. Allah itu Ghani, maha kaya, Allah yang ngasih. Allah yang ngasih kita ini Allah. Ya, paling ulasan. Jadi kita nggak boleh sampai meminta aja, nggak boleh berwasilah kepada selain Allah. Hari ini sudah digambarkan pada kondisi beberapa bab yang lalu yang kita bahas. Bahwasanya orang-orang yang mengatakan bahwa mereka menyembah orang selain daripada Allah itu, mereka hanya menyebabkan bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka anggap itu, yang mereka buat itu hanya sebagai pembawa wasilah buat doa mereka. Pada Allah, Innallaha alimul ghaibi wasyahadah. Allah tahu hal yang tersembunyi maupun yang nampak. Doa kita dalam hati aja Allah tahu. Masa kita mesti minta berdoa pakai wasilah, pakai perantara? Seolah-olah kita menetapkan bahwa Allah tidak tahu doa kita. Jadi semuanya nggak ada yang tertutupin sama Allah. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Allah tidak ada yang ketutupan buat Allah, baik di langit maupun di bumi. Buat Allah buka semua, minta langsung sama Allah. Nggak punya apa-apa, minta sama Allah. Amalin, habis pelajaran ayat atau Al-Quran yang kita dapat, amalin sedikit-sedikit. Itulah gunanya kita ngaji. Kita datang dalam kajian. Mansalakat torikon, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis. Mansalakat torikon, barang siapa yang menempuh jalan fitol ilmi untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan lain menuju surga. Yaitu kita tahu datang ke dalam kajian, tahu satu amalan yang mudah kita kerjakan, kerjain. Nanti dengan sebab itu dalam kajian itu akan nambah lagi ilmu yang Allah kasih. Sedikit kita amalin ini, besok bisa amalin 2 amalan yang kita lakukan. Itu sedikit-sedikit aja dulu. Sama kemarin, utama sholat malam, sholat witir, walaupun 1 rakaat, kerjain tiap malam jangan tinggal. Itulah amalan yang menyebabkan kita masuk surga. Kita nggak tahu. Gak perlu kita sholat banyak-banyak membuat apa, banyak-banyak amal, tapi nggak sesuai dengan anjuran Rasulullah, kayak diterima. Mendingan ibadah amal sedikit, tapi punya kans untuk diterima sama Allah. Yaitu dengan syarat apa? Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, ittiba Rasulullah, mengikuti Rasulullah SAW. Ya, tutup pembahasan bab 10, bab 11 selesai. Kita masuk ke pembahasan pertanyaan, yaitu al-wala wal bara. Al-wala, makna al-wala yaitu mencintai, menolong, mengikuti, melindungi, atau mendekatkan kepada sesuatu, mendekatkan diri kepada sesuatu. Itu maknanya al-wala. Al-wala makna lainnya artinya al-muwala. Al-muwala itu lawan katanya al-mu'adah. Al-mu'adah itu atau al-adawah, yaitu bermusuhan. Al-muwala mencintai, menyayangi, mendekatkan diri. Kalau al-adawah itu memusuhi atau bermusuhan, berlawan belakang. Jadi al-waliyu lawan katanya yaitu al-adu. Al-wali teman, pelindung, sekutu atau teman dekat. Lawan katanya adalah al-adu, musuh. Nah, dalam terminologi syariat agama Islam, al-wala artinya yaitu pendekatan diri seseorang hamba kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendekatan diri seorang hamba kepada sesuatu yang Allah cintai. Contoh, Allah mencintai
amalan-amalan soleh. Allah mencintai amalan-amalan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, dia berkata, Sami itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha karim, Allah itu mulia, yuhibbul karam, mencintai kemuliaan. Kemudian wa adawa, Allah itu murah hati, wa yuhibbul mu'addah. Kemudian Rasulullah Subhanahu wa taala juga mencintai hati yang dermawan. Wa yuhibbul ma'aliyal akhlak. Lalu Allah mencintai akhlak yang tinggi. Wa yakrahu safsafaha. Allah juga membenci akhlak yang rendah. Akhlak yang tinggi apa? Contoh enteng tangan, senang membantu orang, lihat orang susah bantu. Terus Allah menghina, membenci akhlak yang rendah. Bakhil, pelit. Ada teman saudara susah, kamu bantu, minta tolong sama minta tolong ke dia. Dia datang minta tolong ke kita itu bukan sabab apa-apa. Hidup ini udah dijadikan oleh Allah, menjadi ditetapkan oleh Allah. Dia datang dengan Allah yang gerakin hatinya. Beri pertolongan kita. Gak perlu semua usaha atau permohonan tolong yang dia sahabat kita, teman kita minta tolong. Sekedarnya ya apa yang kita mampu kasih, akan menyenangkan hatinya dia. Dua pahala yang tidak dapat menyenangkan hati saudara kita, menolong kesusahan. Barang siapa yang menutupi kesusahan orang lain di dunia, Allah akan tutupi nanti kesusahan nanti di akhirat dan di dunia. Banyak amalan yang ringan yang kita anggap kecil, pahalanya tidak ada. Tapi nggak tahu dengan sebab itu mungkin akan menyebabkan kita masuk surga. Surga Allah. Ya. Mulai sekarang, anak Allah mencintai atau menyukai segala bentuk kebaikan. Apa contohnya? Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 70, dikatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar, perkataan yang jujur. Berkata jujur Allah senang. Orang yang senantiasa mengucapkan perkataan jujur, Allah akan naikkan derajatnya. Belajar aja dulu. Pengen bohong tahan. Sekecil apapun kebohongan tahan. Ketika itu Allah senang. Ketika itu senang dalam sebuah hadis. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan panggil Jibril alaihissalam. Wahai Jibril, bilang ke penduduk langit, aku mencintai si fulan. Lalu Jibril mengatakan kepada penduduk langit, wahai penduduk langit, Allah mencintai si fulan, cintailah dia. Lalu mereka penduduk langit itu mencintai Jibril, mencintai si fulan tersebut. Lalu Jibril turun kepada penduduk bumi dan menyebabkan sesuatu hal yang menyebabkan penduduk bumi mencintai si fulan. Kalau udah jadi wali Allah, Allah menyatakan perang buat orang yang menyusui wali-wali Allah. Kita nggak perlu orang suka, nggak perlu. Yang penting Allah cinta sama kita. Karena ketika Allah cinta sama kita, siapapun dia yang memberikan mudarat kepada kita nggak bakalan nyampe. Karena apa? Ketika mereka menyatakan perang, Allah duluan yang menyatakan perang.